kita lanjutkan ya. Tadi kita potong untuk obat sampai ke antiinflamasi ya. Jadi kalau antiinflamasi itu adalah obat untuk anti peradangan. Jadi kalau ada peradangan atau nama lainnya inflamasi itu nanti bisa diberikan obat-obatan antiinflamasi. Untuk antiinflamasi itu contohnya nanti ada asam mefenamat dan lain sebagainya. Nah, asam mefenamat itu bisa digunakan juga untuk obat analgesik karena kan salah satu tanda inflamasi itu kan adanya nyeri ya. Jadi nanti bisa juga sebagai obat-obatan analgesik, tetapi tidak semuanya ini bisa untuk obat analgesik. Jadi misalnya antiinflamasi nanti ada yang gejalanya inflamasi itu ternyata ada juga yang menyebabkan demam. Nah, nanti bisa diberikan ibuprofen untuk menurunkan demamnya. Jadi tergantung dari gejala inflamasi yang ditimbulkan dari respon tubuh terhadap infeksi. Berikutnya adalah antiinfeksi. Antiinfeksi itu infeksi kan disebabkan karena berbagai macam ya. Bisa infeksi karena jamur atau fungi, bisa infeksi karena bakteri, bisa juga infeksi karena virus. Jadi nanti tergantung infeksinya itu karena apa. Kalau karena bakteri, maka obatnya diberikan namanya antibiotika. Kalau karena infeksinya karena jamur atau fungi, maka diberikan antifungi. Kalau misalnya infeksinya karena virus, maka diberikan antivirus. Jadi, kalau misalnya infeksinya karena virus tetapi diberikan obat antibiotik, sebenarnya itu kurang pas seperti itu karena yang menginfeksi itu bukan bakteri tetapi virus. Nah, contohnya ada di sini kalau antibiotik ada contohnya amoxilin dan lain sebagainya. Ada penisilin, yaitu adalah contoh-contoh obat untuk antiinfeksi. Nah, kalau untuk golongan obat tadi lebih jelas ketika sudah melihat di video ya, ada obat bebas terbatas, obat keras ataupun obat psikotropika atau obat narkotika. Itu untuk materinya. Sekarang ke kasus ya. Jadi nanti kasusnya ini nanti saya berikan melalui grup. Jadi mahasiswa nanti belajar untuk ada kasus terus nanti belajar apakah pasien tersebut bisa diberikan obat golongan apa. Tetapi kita tidak belajar untuk meresepkan ya. Kita hanya belajar kalau ada pasien seperti itu diberikan golongan apa, atau nanti kasusnya itu adalah dokter memberikan jenis obat ini, nah nanti kalian yang menggolongkan obatnya. Jadi bukan belajar untuk meresepkan obat untuk pasien. Itu materi dari saya, nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui grup ya. Selamat belajar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.